Ya saya memang akan mengkritik Pak JK antara lain karena posisi politik dia berbeda dengan Pak Jokowi yang adalah yang saya dukung kan. Oke. Jadi itu yang ingin saya katakan, tapi saya tidak berniat sedikit pun untuk memfitnah Pak JK, untuk mengadu domba, untuk memprovokasi, untuk menghasut. Ya baik, 40 ormas ini ya akhirnya melaporkan 3 ADCS gitu. Tapi kalau dari Bang Rasman, apakah Anda yakin akan ada kemungkinan perdamaian, Bang? Saya berharap sekali lagi bahwa berbeda itu indah. Saya pernah ceritakan 4 tahun saya bareng tinggal bersama orang Kristen, marga Sirait. Saya melihat aman. Saya studi di Malaysia dengan 3 suku yang diakui. Melayu, Islam itu, India dan China. Bahkan di Malaysia, bulan Ramadan, tak ada kedai-kedai yang ditutup-tutup. Karena Islam buat orang Islam, Kristen buat orang Kristen, Hindu buat orang Hindu. Jadi kalau kita masuk ke pintu orang lain yang bukan kita tahu dan bukan kewenangan kita, jangan masuk ke sana. Itulah yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Bahwa ketika Pak JK mengatakan itu, beliau ini kan niatnya baik sekali nih. Karena beliau ini sudah merasakan bagaimana salah ngomong digiring jadi masalah. Tapi beliau cepat datang ke Pak JK. Dan Pak JK sebagai simbol perdamaian termasuk umat Islam, saya hanya berharap malam ini Pak JK buka hati. Saya berharap juga kepada Adinda Stein, Gamki dan yang lain-lain, jangan lagi. Maksud saya apa? Kita akan mundur ke belakang. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Haji, bahwa beliau lahir dari rahim yang pernah bermasalah karena agama, sehingga dia harus kuliah di Makassar. Nah, sekarang ceritanya kita mau balik lagi kan tidak. Jadi antisipasinya di sini ada pelapor 40 ormas, ada jubirnya. Ada Bung Adi Armando yang dianggap menyampaikan atau mengomentari postingan video. Ada pengacara dari Gamki. Alangkah indahnya kalau kita bersatu, memaafkan sehingga Republik ini aman untuk Indonesia. Itu saja. Jadi, artinya ini harus mencabut laporan semuanya. Saya berharap malam hari ini lewat Pak, ini ada di sini Pak Pendeta yang sudah pernah ketemu Pak JK. Tolong melalui kesempatan ini Pak. Karena begini. Saya ada satu yang menjadi permasalahan yang bertanya di hati saya. Adinda yang 40 ormas ini. Ada pernyataan dari Pak Din Samsudin. Ini ada ekornya, ada sayapnya. Satu, kami melaporkan dari Armando. Yang kedua, Grace Natali. Yang ketiga, Abu Janda. Dan katanya ada backing-backingnya. Ini yang jadi pertanyaan serius. Kok ada kalimat backing-backingnya? Itu loh. Jadi saya hanya mau lihat begini. Kalau kita mau jujur apa yang disampaikan oleh Bung Henry Satrio, itulah sesungguhnya sekarang. Bahwa apa? Belum move on kita. Dari pesta demokrasi. Belum move on kita, cara berbeda pendapat. Sehingga standing position masih menunjukkan kita kepada publik bahwa kita, aku di sini, kau di sana. Padahal sudah saya bilang, ada satu rahasia yang saya buka lagi nih. Ketika ketemu Pak Jokowi, ini tentang cerita bagaimana Pak JK mengumpulkan ekonom. Begitu ya? Apa kata Pak Jokowi waktu kami berdiskusi? Sebenarnya kalau Pak JK mengomentari masalah ekonomi karena minyak dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Cuma harusnya jangan disampaikan ke publik. Kan bisa direct komunikasi yang sampaikan Pak Henry Satrio tadi kan? Boleh bicara langsung. Contoh, bicara masalah ekonomi. Kan ada Menteri Ekonomi, Menko Perekonomian, ada juga dari Badan Intelijen. Saya bisa turun ke bawah. Nah, kesan-kesan ini masih terkooptasi di masyarakat bahwa kau di sana, kami di sini. Sekarang kau di sana, aku di sini. Mari kita rangkul-rangkulan supaya kita selesai untuk urusan bangsa ini. Selesaikan urusan ijazah, selesaikan urusan Pak JK, urusan bangsa. Selesai. Tak ada sini yang cari panggung, udah selesai. Sedikit saja ke 40 ormas ini, Bang Gurun, apakah akan ada kemungkinan perdamaian yang seperti disampaikan Bang Rasman tadi? Begini, singkat saja Bang. Sebenarnya harmonisasi umat beragama itu sudah terjalin. Cuman ada sebuah peristiwa hukum yang dibangunkan narasi sehingga ini menimbulkan kegaduhan. Artinya ini berangkat awalnya pada 3 figur ini membangun narasi itu. Lalu kami meminta Aliansi Ormas Islam untuk Pak Ade Armando ini introspeksi dirilah. Beliau ini kan secara fakta yang pernah kita temui, pernah kita lihat bersama, pernah digebukin tuh.
Artinya beliau ini kan figur yang lisannya berbahaya, kontroversi. Nah, justru Pak Bang Rasman harus tekankan Bang Ade, bukan kami. Kami ini baik-baik saja. Kerukunan umat beragama terjalin. Tapi kita tonton nih, ada postingan video tidak utuh. Tidak utuh, dibangunkan narasi pula. Artinya pembentukan cara berpikir di masyarakat, terjadi pengaruh itu. Loh, abang jangan salahkan kami. Kami punya hak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka kami laporkan ini. Gitu loh. Kalau untuk terkait dengan perdamaian, ya tentu kami sebagai sesama manusia memaafkan. Tapi ini adalah negara hukum. Tentu kita punya kewajiban intelektual untuk memberikan dampak pelajaran bagi para figur, bahwa bagi para pihak untuk menggunakan media sosial dengan arif, bijaksana dan dengan data. Baik, berarti Anda mendukung perdamaian. Tapi kalau untuk mencabut laporan kira-kira mau nggak? Kalau gini, artinya begini, mencabut laporan ya kami jelas tidak. Kami ingin ini berarti diproses. Tidak mau perdamaian? Bukan, terkait dengan sesama manusia kita maafkan. Tapi kalau untuk perdamaian, untuk terkait menyelesaikan persoalan ini mencabut laporan kami tidak. Ini menjadi kewajiban intelektual kami, kewajiban pengetahuan kami, dan merupakan sebuah kewajiban moral kami terkait dengan bahwa persatuan Indonesia ini harus diselesaikan dengan penegakan hukum yang adil. Oke, baik, terima kasih. Kami tangkap poin ya, Bang. Ya. Bang Ade, sedikit ya. Baik. Ya, sebentar, Bang. Kami persilakan. Ya. Kami persilakan Bang Ade terlebih dahulu. Silakan Bang. Abang kira-kira mau minta maaf nggak, Bang? Enggak, tergantung. Kita kan minta maaf kalau orangnya mau menerima permintaan maaf kita kan. Maksud Anda kalau ada ruang kemungkinan untuk perdamaian baru Anda minta maaf? Sebagai orang beragama yang namanya perdamaian itu selalu dianggap sebagai langkah terbaik kan. Ya. Tapi kalau pihak-pihaknya tidak bersedia ya sudah ya. Tapi saya mau beri beberapa hal. Yang saya ingat Grace Natali kan juga sekarang jadi tersangka nih. Bukan tersangka, dilaporkan. Tapi kalau tidak salah Grace itu kan tidak menyebarkan video ya. Iya. Mengkomentari ya. Nggak pakai video. Tidak menyebarkan ya. Menyebarkan? Enggak pakai video dia. Oke, baik. Dia komentar. Oke, jadi apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Ade? Saya mau bilang bahwa ya kalau saya mau diserang ya serang aja saya. Ya, kenapa juga harus Grace Natali atau kawan-kawan yang lain? Tadi kan juga ada disebut beberapa nama lain. Itu satu. Kedua, bahwa buat saya paham lah ya teman-teman Mas Gurun atau Mas Abdul ini berusaha. Mas Abdul sih enggak ya, karena kan juga tidak melaporkan saya. Tapi Mas Gurun dan kawan-kawan 40 orang ini itu berusaha memenjarakan saya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang ya lazim saja. Saya hormati saja. Itu adalah langkah yang sangat ya dalam demokrasi itu biasa-biasa saja. Yeah. Kalau akhirnya saya juga dinyatakan bersalah, ya sudah saya dinyatakan bersalah, saya mungkin masuk penjara, mungkin nanti Anda kalau mau menjenguk saya juga bisa nanti di penjara. Berarti Anda legowo, Bang Ade? Saya legowo karena saya yakin apa yang Anda lakukan itu adalah dalam prinsip Islam kita menyebutnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Berusaha menegaskan yang kebaikan dan mengalahkan kemungkaran. Tapi kita berbeda pendapat. Ya, dalam hal ini saya melakukan ini semua, saya mengkritik Pak JK ya karena dari dulu saya adalah orang yang suka mengkritik. Ya, kalau Anda bilang kan ini dosen, iya saya dosen yang barangkali dari dulu dikatakan sebagai dosen yang bermasalah karena buat saya mengkritik rektor, mengkritik Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, partai, semua itu biasa saya lakukan. Saya tidak hanya mengkritik orang Islam, saya mengkritik siapapun ya. Misalnya dalam hal ada orang yang bilang, tapi Ade Armando ini cenderungnya menyerang Islam tapi tidak membela dan kemudian membela orang Kristen. Saya ingin ingatkan misalnya saya pernah ya ada sejumlah kasus di mana saya mengkritik orang-orang Kristen. Saya lupa siapa namanya, seorang tokoh Kristen yang mengatakan bahwa ada banyak ayat palsu di dalam Al-Quran dan itu harus diganti, dicabut. Saya juga mengkritik itu, ya. Saya nggak tahu, saya mungkin pernah mengkritik Pendeta Gilbert juga kali ya, barangkali ya. Tapi saya juga bisa membela Pendeta Gilbert di kesempatan yang lain. Saya bilang kepada semua teman-teman dan semua publik,
Ya kita biasakan kritik karena demokrasi ini hanya akan sehat kalau kita terbiasa saling mengkritik dan mendengar kritik tanpa harus marah-marah. Tanpa harus lapor, sana lapor sini gitu. Bahkan tadi saya katakan lapor juga. Gak apa-apa. Walaupun menurut saya memang terlalu capek dong ya kalau apa-apa harus dilaporkan. Baik. Menurut saya juga saya termasuk orang yang mengatakan bahwa apa perlu ya melaporkan Pak JK dengan tuduhan menista agama atau apa gitu ya. Itu pendapat saya. Tapi teman-teman ini mau melaporkan, ya sudah. Nah kita bangun tradisi di mana kita bisa saling kritik, kita terima. Saya nggak akan saling membenci, mudah-mudahan ya. Dengan Pak JK juga begitu. Ya saya memang akan mengkritik Pak JK antara lain karena posisi politik dia berbeda dengan Pak Jokowi yang adalah yang saya dukung kan. Oke. Jadi itu yang ingin saya katakan. Tapi saya tidak berniat sedikit pun untuk memfitnah Pak JK, untuk mengadu domba, untuk memprovokasi, untuk menghasut. Tapi kalau Anda tetap percaya saya melakukan itu, ya juga nggak apa-apa. Kita serahkan aja ke proses pengadilan kan. Baik. Ya, saya ke Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert, menurut Anda apa sih makna perdamaian itu sendiri? Dan dalam kasus ini, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian itu sendiri? Jadi buat saya sih sederhana. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa jangan suka motong-motong video. Jangan, itu salah lah itu. Siapapun yang pasti bukan Bung Ade, siapapun pelaku potong video itu salah gitu. Karena dia menghilangkan makna sebenarnya. Lalu yang kedua, ini khusus untuk influencer dan siapapun yang bermain dalam dunia media. Kalau dalam Alkitab dibilang gini, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Jadi jangan menghilangkan maknanya gitu. Jadi kalau kita nonton film Hollywood, itu kadangkala di akhirnya kita baru tahu cerita awalnya. Oh tadi begini. Nah agak beda sedikit kalau film Indonesia, Bang Rasman. Jadi baru 5 menit kita udah tahu cerita akhirnya bagaimana gitu. Nah jadi belum tentu. Misalnya tadi Bung Stanley punya pertanyaan yang baik. Itu menurut Pendeta Gilbert salah nggak pernyataan Pak JK? Pasti salah. Tapi apakah Pak JK salah? Tidak. Seperti Bung Ade bilang, pernyataannya salah. Tapi siapa yang pertama koreksi? Pak JK itu sendiri. Makanya nontonnya sampai akhir kan kurang lebih gitu. Karena Pak JK kan bilang, semua kamu masuk neraka katanya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya pernyataannya salah. Tetapi, ini yang saya bilang, para influencer jangan suka genit. Kalau lihat apapun, wah langsung komentar gitu. Santai dulu, cari dulu lengkapnya. Lalu komentarin boleh, tapi udah lengkap gitu. Karena yang paling nyerang saya waktu itu namanya almarhum Alvin Lim. Dia udah akhirnya kembali. Nah ke rumah Bapak di Solo. Tapi dia nyerang. Waktu saya telepon saya bilang, Ko Alvin tahu nggak cerita benernya? Udah tahu belum? Nah saya kirim aslinya baru dia bilang, oh minta maaf pendeta. Ternyata enggak gitu. Karena kalau kita bilang seperti Bung Ade bilang, saya nggak nyerang Pak JK, saya nyerang pernyataannya. Paling tambahan saya buat Bung Ade sederhana. Mestinya Bung Ade koreksi juga bahwa Bung JK adalah orang pertama yang mengkoreksi kalimat dia sendiri gitu. Nah baru yang terakhir yang saya pelajari gitu, benar apa yang disampaikan Bung Hensat. Jadi Bung Hensat bilang, ini jangan-jangan ada urusan politik. Politik tidak boleh mengendarai agama. Hal yang paling jahat adalah kalau politik mengendarai agama. Karena agama harusnya mencerahkan politik. Kalau politik udah mempermainkan agama, seperti yang akhirnya disebut oleh Bung Rasman tadi dan juga waktu istirahat disampaikan oleh Bang Aziz, bahwa bahaya banget gitu. Korbannya tuh manusia. Dan kita berpikirlah apa yang Bang Rasman bilang. Kalau Bang Ade Armando ada di sidang, lalu 40 ormas datang masing-masing ormasnya, mau di Jakarta Selatan, itu mungkin yang antri sampai Pasar Minggu gitu. Itu akan jadi sesuatu yang berbahaya. Kalau misalnya Gamki datang, ya kan,
Bang Stein sebagai pengacaranya. Saya yakin nggak bisa masuk sidang dia. Harus dikawal. Karena 40 ormas pengen lihat apa tuntutan kamu orang. Jadi terlalu mahal harganya. Jangan sampai dolar jadi 21.000 dan lain-lain. Oke, baik, tepuk tangan untuk Pendeta Gilbert ya. Memainkan politik agama. Biarkanlah bebaskan agama dari agama, biar itu menjadi, karena agama adalah cinta kasih ujung-ujungnya gitu. Ya, baik, terima kasih. Berbeda bisa duduk sama-sama. Baik, terima kasih Pendeta Gilbert. Kita ke Bang Hensat. Terakhir Bang Hensat, bukankah demokrasi ini memang harusnya memberi ruang untuk beropini? Oh iya, itu intinya demokrasi. Tapi ingat, William Bloom itu dalam bukunya pernah menyampaikan bahwa kesalahan terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Nah sekarang kita tinggal tanya, Indonesia siap nggak dengan demokrasi? Kalau memang sudah siap, so artinya kita juga bukan hanya siap berbicara, tapi juga harus siap mendengarkan. Learn to listen and listen to learn. Nah yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah sebagai tokoh publik yang punya pengikut, nih kayak ayah kan sebentar lagi jadi tokoh publik. Hati-hati memanfaatkan ruang publik. Karena pada saat Anda memanfaatkan ruang publik, itu semua orang bisa masuk ke sana, bisa involve di situ. Kalau ada hal-hal yang ada kaitannya dan memunculkan polemik-polemik tertentu, maka eskalasi isunya bisa jadi liar. Maka menurut saya, biasakan kalau memang Anda tokoh publik dan bisa berkomunikasi secara private, ya lakukan itu. Bicara aja secara private gitu. Kalau belum punya nomornya, ya tanya sekarang gitu kan. Kira-kira gitu loh. Terima kasih, itu aja. Oke, baik.